Charlie Wade, Capture 6. Pernyataan Claire menggemparkan seisi ruangan, seluruh keluarga Wilson terpana. Semua orang menganggap Claire pasti gila. Jangan coba-coba menjadi pusat perhatian. Saat berada di pusat perhatian, kematian bisa menjadi hasil yang diperoleh. Emgrand Group adalah perusahaan terbesar di Aurus Hill. Dan bagaimana orang meremehkan keluarga Wilson? Siapapun yang berbicara, tidak akan berhasil. Harold tidak tahan untuk sinis. Claire, apa kamu berpikir bisa mendapatkan proyek dari Emgrand Group? Adik Harold yang juga sepupu Claire, Wendy, juga ikut mencibir. Kakak Claire, siapa kamu? Siapa Emgrand Group? Kamu begitu gegabah, jangan membuat malu keluarga Wilson kita. Seseorang bersuara, jika dia diusir oleh Emgrand Group, kita keluarga Wilson akan menjadi bahan lelucon di Aurus Hill. Claire mendengar suara itu, pipinya memerah dan dia merasa malu. Setelah menikah dengan Charlie, statusnya dalam keluarga anjlok. Dia semakin diremehkan, hampir diusir, dan bahkan dua orang tuanya selalu dihina. Dia berpikir jika bisa merundingkan proyek Emgrand Group ini, posisinya dalam keluarga akan kembali kuat. Yang terpenting orang tua bisa bangga, berdiri tegak. Saat ini, begitu banyak hal yang dilontarkan banyak orang, dia tidak tahan untuk tidak mundur. Dia memandang Charlie dengan perasaan tertekan, mengapa dia mendengarkan kata-kata ajaib Charlie. Harusnya dia tidak mengajukan diri. Nyonya Wilson sangat marah ketika mendengar kata-kata itu menyampaikan semua orang. Dia sudah bertanya berkali-kali, tidak ada yang berani mengambil tugas ini. Kini Claire berinisiatif berdiri, dan beberapa orang mulai memojokkannya lagi. Meskipun Nyonya Wilson selalu tidak menyukai Claire, menurutnya saat ini dia merasa Claire bersedia berbagi kekhawatirannya. Tidak seperti yang lain yang hanya tahu membuat batasan dirinya sendiri. Terutama Harold, cucu kesayangannya, sangat mengecewakan. Oleh karena itu, sikap Nyonya Wilson terhadap Claire juga berubah. Jika tidak berani setuju, maka jangan bicara omong kosong. Kali ini kita mempercayai Claire untuk berdiskusi dengan Emgrand Group tentang proyek kerjasama. Claire menggigit bibirnya dan berkomentar, "Nenek jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Pada saat ini, Harold menatap dan mencibir. Apa maksudnya berusaha yang terbaik? Tidaklah mengarahkan keluarga kita bila akhirnya gagal. Charlie mencibir dan bertanya, "Harold, apa tujuanmu berprasangka buruk di awal? Apa menurutmu keluarga Wilson tidak layak bekerja sama dengan Emgrand Group?" Harold tidak menyangka Charlie akan berbicara dengan percaya diri pada pertemuan keluarga kali ini. Dia hanya akan memuji dirinya sendiri. Harold melihat ekspresi menyarankan Nyonya Wilson, dia segera menjelaskan. "Bukan itu maksudnya, saya hanya berpikir Claire tidak mampu menegosiasikan kerjasama ini." Charlie tersenyum dan bertanya, "Lalu bagaimana jika Claire bisa menegosiasikan kerjasama? Kita bertaruh saja." Harold mencibir, "Oke bertaruh. Aku takut. Katakan saja, apa yang akan kita pertaruhkan?" Charlie berkata, "Jika Claire berhasil merundingkan kontrak, disaksikan seluruh keluarga kau akan berlutut dan bersujud 3 kali di hadapan saya. Dan akui kamu salah. Jika Claire tidak berhasil melakukan negosiasi, saya akan bersujud 3 kali untukmu dan berkata lantang bahwa aku salah. Bagaimana cara menanamnya?" Hahaha, Harold tertawa terbahak-bahak. "Kamu pecundang benar-benar mencari kematian. Oke, aku bertaruh padamu." Charlie mengangguk puas dan berujar, "Seluruh keluarga jadi saksi di sini. Siapapun yang menarik taruhan berarti mengharapkan ayah, ibu, dan neneknya mati." "Nenek," Charlie sengaja melontarkan kata-kata "nenek mati" dengan sangat serius. Karena khawatir Harold akan mundur saat kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Harold tidak akan berani mengucapkan kembali kata-kata itu. Karena sama saja dengan kutukan neneknya untuk mati. Pada saat itu, Nyonya Wilson khawatir dia akan melepaskannya. Oke, Harold tidak menyadari bahwa Charlie telah menggali lubang untuknya. Namun justru merasa dia tidak akan kalah. Jadi, dia tertawa dan berkata, "Seluruh keluarga jadi saksi. Saya menunggumu bersujud di hadapanku." Claire terkejut. Dia terus memberi kode kedipan mata pada Charlie. Namun dia tidak berharap Charlie acuh sepenuhnya. Nyonya Wilson tidak mengindahkan perjudian semacam ini.
Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatirannya adalah apakah dia bisa masuk dalam daftar pihak yang bekerja sama dengan Emgrand Group. Bukan saja jika Harold harus berlutut pada Charlie, bahkan jika Harold memanggil Charlie dengan sebutan ayah, dia tidak peduli. Dia berkata, cukup pertemuan sekian hari ini. Claire, kamu punya waktu 3 hari untuk memenangkan kontrak. Pertemuan ini berakhir. Tiba di rumah, ayah mertua dan ibu mertua langsung menyerang pasangan Charlie dan Claire. Ibu mertua Elaine sangat cemas dan berkata, Claire, kamu gila, bagaimana bisa mendengarkan kata-kata Charlie pecundang dan setuju mengambil tugas negosiasi ini? Ayah mertua Jacob Wilson juga bermain-main dan berkata, Charlie, kamu sampah. Kamu membunuh putriku. Kemudian, ayah mertuanya berkata dengan gusar, jika tidak bisa merundingkan kerjasama Emgrand Group, kamu pasti akan dikeluarkan dari keluarga. Kamu sialan, juga akan berlutut dan bersujud kepada Harold di hadapan seluruh keluarga. Harga diriku akan anjlok, ingat itu. Charlie berkata dengan serius, ayah dan ibu, selama Claire bisa membuat kesepakatan dengan Emgrand, semuanya akan beres. Bicara terus, dasar si Alan, ayah mertuanya menjadi berang. Apa kamu tahu kekuatan Emgrand Group? Mungkinkah mereka menganggap keluarga Wilson? Charlie tersenyum dan berkata, saya pikir Claire akan baik-baik saja. Dia akan memenangkan proyek. Ibu mertua mencemoohnya. Kamu pikir kamu bos Emgrand Group? Kamu bajingan tidak berguna. Kamu di sini masih berani berbicara. Bersambung. Lanjut Capture 7.